Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Bukan lagi. Dengernya gue galak duluan sumpah. Serem gitu. Jangan-jangan gue di Mars selama ini. Ya terus lanjut Pak, maaf Pak. Baru ini lu denger suara asli gue di sini ya. Merdu banget sih. Mas Indo di Potter vokalis apa sih? Bukan. Oh bukan ya? Kabel. Oh iya maaf. Kabel kita. Geng, kita hari ini dengan Popo. Namanya Suci, siapa nama lengkap lo? Suci Aproditi. Suci Aproditi. Aphrodite itu Dewi perang ya? Dewi apa? Masya Allah. Aphrodite itu Dewi apa? Dewi cinta, Oh, Dewi cinta. kecantikan Inani. Oh iya. Saya udah imut-imut gini, Dewi perang lagi. Kirain Dewi Persik bukan ya? Saya goyang patah-patah loh di sini. Suci Aproditi, panggilannya Popo. Kenapa dipanggil Popo? Ya kalau mau dipanggil sayang boleh. Manggil sayang gak? Kayaknya Anda ini momen sekali ya. Di podcast ini Anda promo kuat untuk mencari jodoh kayaknya. Ini baru berapa menit loh, agak-agak di tengah lah kalau gitu. Jangan terlalu sering, jangan di awal banget gitu. Iya, gak apa-apa sih. Nanti dikira beneran saya cari jodoh, padahal beneran. Tapi banyak juga sih, after podcast ini banyak yang dapet jodoh itu. Ya Allah, amin. Serius. Amin sih. Ada beberapa tamu ya. yang Beberapa ya. dapat jodoh. Karena gue bilang nih jomblo nih lagi nyari pasangan gitu. Gue ngomong kayak gitu gitu boleh, kan. Boleh, bener. Gak taunya ada DM kata mereka kan. Oh ya bagus lah. Ya kan? Dong. Kalau itu mah udah. Followersnya Bang Angga. Ini lagi nyari suami berarti? Iyalah. Yeah. Nyari apa Bang? Gak nyari pacar? Enggak lah, udah umur segini masih nyari pacar sih. Nyari suami lah ya. Suami lah. Tipe cowok lo yang kayak gimana sih? Yang mau sama gue. Mana sih yang mau nikahin gue? Banyak lah yang mau. Orang depan sini, tukang ojek sini juga kalau ngeliat lo pasti ya mau. Ya kita coba nih. Gila lu pasrah banget gitu. Enggak sih. Sekebelet itu lo mau kawin ya. Kebelet ya Pak ya. Ini kalau saya cerita nanti curhat. Kan ya, saya gak perlu ceritain Kayak gimana? Udah males dah nyari-nyari. Mana yang ada aja dah gue yang dikasih Allah ya kan. Ya ini berarti baru putusan. Fix ini udah. Ya kan. Pacaran kalau gak di ghosting, ini langsung telak strike gitu. Ditinggalin, diselingkuhin udah beres. Jangan mancing-mancing, saya curhat loh bentar lagi loh. Udah. Enggak loh. Orang kan pengen tahu lo itu lebih ke. Misal nih ya, ada nih ya. Di satu perkumpulan lo sendiri nih ya. Anak wheeling lah misalkan. Atau sesama pelatih sepatu roda nih. Yang bener-bener curi-curi perhatian sama lo. Tapi lo gak peka gitu. Misal ada nih, misalnya. Tapi dia gak tahu lo itu kayak gimana. Latar belakang lo itu sebenarnya apa sih yang ngebuat lo bisa cinta sama dia. Yang ngebuat dia bisa. Ngebuat lo bisa cinta sama dia tuh kayak gimana. Kan lo gak tahu, lo gak pernah. Mau ini lo bilang ya udah ini aja dulu. Kita ngobrol aja dulu ini segala. Tapi lo gak ngasih. Lu ngebuka tapi lu gak terbuka hati lu, sama aja lah. Oh ya bener. Iya bener. Gue terbuka tapi gak terbuka orangnya, beneran. Itu bener. Kan? Sama aja bener, jadinya kayak buat apa gue ngobrol 1 tahun sama lu tapi lu beneran kayak lu membuka ruang tapi lu gak membuka hati. Sama aja dong. Bener sih Bang. Ya kan itu lebih kemana tuh ya kan. Jadi apa tujuannya? Mau kumandang kampanye cari jodoh juga sama aja, tetap aja kosong sebetulnya. Orang-orang gak tahu kalau saya kosong Bang. Orang taunya saya ngisi aja. Saya udah lama pacaran sama orang. Aduh udah. Bisa dilanjutin aja gak ke apa gitu topiknya. Ya gak apa-apa lah, namanya juga jodoh ya kan. Jodoh mah gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, bener. Gak ada yang tahu. Abang yang pakai baju merah nih. Udah sold out itu. Udah sold out. Yang pakai baju putih? Belum ya? Boleh lah ya ntar ya. Wes Akbar diganggu. Akbar namanya. Oh Akbar namanya. Hai Bang. Saya maharnya gak banyak-banyak kok. Seperangkat alat sholat aja biar tunai. Sama surat Al-Imran ya kan. Enggak saya Ar-Rahman. Ar-Rahman ya. 1-20 aja. Nah tuh. Gampang banget. Udah besok lah. Oke. Jadi Popo ini Wheeling Lampung, gue mau tanya Wheeling dulu deh, Po. Wheeling Lampung itu apa sebenarnya? Wheeling itu adalah klub sepatu roda bergenre freestyle yang ada di Lampung. Gitu. Jadi sepatu roda itu ada banyak. Jadi kalau abang taunya mungkin cuma lari-lari doang kan taunya gitu ya. Sepatu roda itu lari-lari doang. Gak lari lah, pakai sepatu roda lah. Ya.
bisa nggak diberhentiin aja, ganti dong nih, siapa kek gitu, tolonglah. Jadi mana ada orang sepatu roda lari-lari? Iya lari pakai sepatu pakai roda sepatu roda, gitu. Jadi ada banyak gitu, ada yang dia jumping gitu. Kalau gue yang freestyle gitu sih. Bedanya apa? Freestyle tuh lebih ke apa? Misalkan ini main sepatu roda, terus ada backsound musiknya, atau harus salto-saltonya, ada banyak. Jadi freestyle itu dibagi lagi nanti jadi ada beberapa lagi. Ada slide, ada yang pakai lagu, ada yang dia ngesot-ngesot, ada yang dia halang rintang, ada yang dia speed slalom gitu-gitu. Dia banyak akan dibagi-bagi lagi. Jadi dari semua genre sepatu roda, freestyle itu paling banyak. Dan itu yang membuat wheeling ini menarik dibanding dengan genre yang lain. Walaupun di Lampung sendiri dia hanya 2. Hanya ada speed sama ada freestyle. Ada satu lagi sebenarnya yang suka lompat-lompat itu agresif. Cuma di Lampung tidak ada kebetulan. Kan orang-orangnya bilang semua sorry. Jadi itu kelebihannya wheeling berarti ini ya. Iya dong, makanya cobain. Nah enggak gini. Kalau pada saat kita berlomba, lomba yang sesungguhnya nih ya, misalkan yang sifatnya berkarir yang bertaraf dari Lampung terus ke nasional, internasional gitu ya. Yang dilombain itu sebenarnya apa dari genre atau dari apa namanya skillnya? Ada banyak sendiri. Bang. Jadi kalau misalnya wheeling itu kan banyak kategorinya. Kan freestyle itu udah banyak kategori. Jadi kenapa wheeling itu lebih digemari dibanding genre lain adalah kalau speed dia hanya lari aja, mau lu larinya 10 kilo, 100 kilo, dia lari aja. Cuma kalau jadi wheeling ini maksud gue balapan aja, lari terus gitu ya. Itu yang nyampe finish duluan berarti dia yang menang. Gitu. Kalau freestyle ini dia ada yang pakai lagu. Jadi lu tahu ini gak sih ice skating? Iya. Nah itu kan pakai lagu kan. Nah ada yang begitu. Jadi kalau anak yang sifatnya lembut, dia suka bernyanyi, dia suka menari akan bisa masuk di situ. Lu tahu yang ngesot, lu tahu slalom? Tahu. Slalom kan. Nah, kami gini gitu. Kami pakai kaki 1. Oke. Jadi ada 20 cones itu akan disusun 20. Jadi sampai sana duluan dia yang menang. Itu 2. Terus halang rintang. Halang rintang itu lomba lari cuma nanti ada bola api, beling, enggak lah serius sukanya. Gila ya enggak. Gila loh. Bangke. Gue udah serius-serius ya kan. Gue pikir ini dia nih pelatih manusia apa lumba sebenarnya. Udah lumping padahal gue loh. Serius. Jadi ada gitu. yang makan beling gitu ya. Ada. Gitu. Kalau pakai baju merah diterekam gitu. Enggak gitu. Jadi ada kayak misalnya dia harus nunduk, terus dia harus lompat, terus ada halang rintangnya apa gitu-gitu sih. Jadi nggak cuma lari aja. Terus ada juga nge-slide yang ngesot-ngesot itu tapi dia pakai gaya. Iya. Ada banyak sebenarnya Bang. Ada yang estafet. Jadi ada banyak. Jadi anak itu kan punya itu ada lomba, kategori lombanya ada itu ya? Iya ada. Jadi kalau kami tanding itu tidak sehari, memang beberapa hari. Karena banyak kategori. Karena banyak kategori gitu. Dan enaknya adalah setiap anak itu bisa memilih kategori yang dia sukai. Misal oh kalau misalnya main sepatu roda itu kalau misalkan yang speed kan dia hanya lari aja ya. Jadi kalau anak yang gak suka lari dan gak mau capek dia gak akan bisa masuk situ. Tapi kalau di wheeling dia bisa masuk yang di lagu-lagu itu. Yang indah itu. Nah gitu. Jadi pilihannya ada banyak gitu. Jadi gue tuh sebelum ngobrol sama lu gue ada ngobrol tuh sama si Ganes tuh. Oh gitu. Ganes bilang lu mau ngobrol sama siapa? Popo Wheeling Lampung. Pelatih lumba-lumba gitu dong. Karena sih, oh gitu, oke. Dia bilang, lu kenapa gak ngobrol sama atlet, sama apa, sama Koni, sama siapa? Gue bilang, gue gak tahu, makanya gue pengen cari tahu, makanya gue pengen ngobrol. Gue bilang gitu. Jadi gue gak selalu gue tahu apa segala macam. Justru gue pengen tahu dari sumbernya karena dia foundernya Wheeling Lampung. Gitu. Nah yang ngebedain di Wheeling sama apa ya namanya, sama atlet ini kayak beda gitu loh. Kayak kalau di basket tuh ada DBL, ada Perbasi. Nah lo ya kan. Nah kalau Wheeling ini kayak di luar organisasi. Jadi gini Bang, jadi sepatu roda itu ada yang namanya speed. Yang kalau pon itu masuknya speed. Kami ini masih masuknya prapon karena masuk Indonesianya itu belum lama, belum sampai 20 tahun lah saya rasa. Jadi kalau di luar dia sudah ada pertandingan resmi dalam arti pemerintah ya. Resmi itu kan pemerintah sih, identiknya begitu kan. Iya karena kan olahraga jatuhnya kan atlet kan ya. Gitu. Cuma kalau di luar Bang, sebenarnya kalau kayak di Jogja, Jakarta itu sudah masuk Pengprov, sudah masuk KONI, sudah masuk Persrosi. Nah, Lampung kita sang bumi ruwajurai tercinta ini kayaknya agak kesulitan untuk memilah-milih mana atletnya yang punya prestasi menurut gue. Masya Allah kalau ditutup ini gila. Jadi sebenarnya
ini berdasar fakta ya Bang, Iya, bukan iya. gue ninggiin Willing atau karena gue founder Willing. Tapi emang faktanya adalah Willing itu punya prestasi bahkan untuk kancah nasional dan internasional. Gue bisa tunjukin piagam kita orang, gue bisa tunjukin medali kita orang gitu. Nah, itu bisa kita orang jejerin di sini besok dah kalau mau. Itu tapi itu di luar. Tapi pemerintah nggak tahu kalau itu lu dapat piala itu. Masalahnya ada lagi nih. Kan kalau kita orang kan kejuaraannya di luar nih. Karena Lampung nggak pernah buat dong. Gue pernah buat sebenarnya pada tahun 2014 gue pernah buat. Tapi gue yang buat. Gue dan teman-teman gue yang di klub yang buat. Bukan dari pemerintahnya. Kalau di luar itu sudah pemerintah Bang. Iya. Gitu. Terakhir kali pun kami 2020 itu KONI dari Jogja yang buat. Cuma gue nggak tahu kenapa KONI ini nggak tahu gitu loh maksud gue. Gue udah pernah sih ngadep-ngadep ke situ Bang. Lu, iya, maksud gue gitu. Alhamdulillah gak ada tanggapan. Gitu Bung, tolonglah podcast ini ya kan ya bisa. Udah berarti sampein aja langsung. Gitu. Abang ketua KONI, tolonglah Bang, ya kan. Iya Bang. Kita gitu. Duduk bareng nih ngobrol sama foundernya Willing nih. Ada beberapa founder klub banyak dong sepatu roda di Lampung berarti. Ada 2. Ada 2. Ya Willing sama yang dari itu. Yang Speed itu. Kalau Speed itu bukan founder sih Bang. Speed itu kan memang sudah ada urutannya ya. Kalau founder kayak gue kan gue bilang founder karena gue satu-satunya di Lampung. Ya kan kalau misalkan kayak Speed itu kan memang dari zaman kapan dulu juga PON itu udah ada gitu. Jadi dari kapan Lampung sudah mengikuti PON, ya itulah urutannya kan kayak gitu. Cuma saya nggak tahu nih. Kayak mana urutannya yang begitu-gitu. Ini antara apa? Ntar dulu dong. Maksud gue antara under pemerintah sama lu yang nggak duduk bareng ngobrol nggak apa kayak gimana? Gue udah berusaha Bang. Kemarin terakhir sih gue sebenarnya udah masuk. Kita orang kemarin terakhir itu udah bisa masuk ke Dispora, ya kan Dispora. Terakhir sama dan mereka welcome banget. Lucunya adalah mereka nggak kenal kita orang dong. Nah, aduh gimana ini boleh sebut gak sih? Boleh cerita ya, boleh cerita ya. Jadi memang. Jadi ada yang namanya kami tergabung dalam Perserosi, Persatuan Sepatu Roda Indonesia. Nah setahu gue karena gue di bawah Perserosi dan Perserosi itu yang memegang kendali antara Speed sama kan jadi Speed sama kayak futsal sama sepak bola kan di bawah satu ya Bang, di bawah satu nama. Kita kan nurutnya sama yang satu nama ini kan. Setahu gue percaya aja sama beliau-beliau ini. Cuman ternyata nama Willing itu tidak terdengar kayaknya nih. Kalau dibilang terdengar dan tidak ada respon, parah dong. Lebih baik gue bilang tidak terdengar. Karena selama ini Willing itu prestasinya udah sampai mana-mana. Udah gak 1-2 tahun tapi kok gak ada responnya gitu. Jadi kalau daerah lain tuh sudah Bang. Bener-bener sudah. KONI-nya sudah masuk. Mereka udah buat ini buat itu. Kalau Lampung ini gue gak tahu ya. Gue gak tahu selipnya dimana. Mungkin gue kali ya. Gue yang selip kali lah ya. Ini lebih ke elunya sih gue sih. Maksudnya apa yang salah dari penyampaian prestasi, penyampaian ide, penyampaian itu hingganya tidak terdengar gitu loh oleh stakeholders pemerintah gitu kan. Nah itu yang lagi gue pikirin gitu. Di mana nih sisi celah yang salah gitu. Padahal sih sebenarnya menurut gue sih ya mungkin terlalu banyak yang diurusin kali ya. Kayaknya gitu sih ya. Kayaknya gitu ada kan. banyak kayak yang diurus kali ya. Jadi ataupun ya sih? Ataupun Bang, apa gitu. Bang Ki gimana Kak? Bang yang pakai baju Bang Akbar. Diam-diam aja. Kan banyak kan ini diurus sama pemerintah kan. Dia atlet karambol kalau dia. Gitu sih. Dia beda gak nyambung sama lu. Bang, tapi enggak kok. Udah mulai dari Dispora udah terbuka sampai kita orang kan tadinya kan kita orang ini latihannya di Sabura ini Bang. Sebenarnya Sabura itu memang sudah oke untuk latihan. Cuman kan itu untuk banyak orang dan Willing ini banyak. Pesertanya itu sekali latihan bisa 40, 50, 60 gitu. Jadi tidak bisa tergabung lagi dengan banyak orang. Jadi anak-anak itu kan gabung-gabung sama yang lain gitu-gitu. Jadi memang sudah punya tempat khusus harusnya. Cuman sekarang alhamdulillah sudah bisa pakai di PKOR, bantuan dari pemerintah, bantuan dari Dispora. Gitu sih. Pelan-pelan sih. Semoga ya pelan-pelan sudah mulai didengarkan. Pelan-pelan juga sudah didengarkan keresahannya gitu sih. Iya sih, gua rasa perlu dikerucutin atau perlu dipertajam lagi untuk urutan prestasi atau kategori-kategori itu hingganya. Betul sih.
Hingganya juga apa ya namanya, karena yang punya kuasa untuk membuat menyelenggarakan itu atau memfasilitasi itu ya pemerintah gitu. Iya, betul sih. Klub itu hanya apa ya, penunjang, tapi bukan berarti efeknya kecil ya. Gue nggak bilang kayak gitu ya. Sama kayak di musik itulah. Istilahnya kan kalau ada komunitas, kalau ada apa itu justru yang malah nggak diperhatiin pemerintah, tapi malah buat prestasi banyak. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Setuju sih. Nah tapi kita memang ngedukung. Nah intinya sih duduk bareng, ngobrolin apresiasi. Kalau misalkan belum, diingetin gitu, bahasanya gitu aja kali ya. Bener sih Bang, bener. Udah pernah Bang disampein. Ya sampein lagi, kalau gue sih kayak gitu, gitu sampein lagi. Oh mereka nggak, lain halnya kalau mereka nggak denger gitu, mereka dengerin mungkin lupa, ingetin gitu. Statusnya gitu aja sih sebetulnya. Sama kayak kita kan gue tergabung juga di BMX. Gue pengurus di situ soalnya. Nah cuman ya memang kondisinya kalau kayak kita di grup pengurus itu miss gitu loh, missnya itu kayak, wah iya nih apa ketua lagi ada urusan, ingatnya lupa. Kadang ketua juga bilang, ya Allah lupa gue. Tolong diingetin gitu. Nah gitu tuh. Yang urusannya juga berhubungan sama itu semua gitu. Kayak sarana, terus itu perlombaan, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Gitu sih sebetulnya. Emang harus sering-sering diingatkan sih Bang. Benar, makanya sebenarnya tuh gue tuh bersyukur banget loh teman-teman bisa diundang di sini. Kenapa? Karena kadang-kadang gini, kadang-kadang kan sesuatu itu bisa dikenal nggak hanya dengan satu cara ya Bang. Dengan followersnya Bang Angga yang sudah 3.566 juta itu. Terus amin. Terus dengan apa ya? Mungkin dengan cara-cara begini itu mungkin lebih didengarkan juga. Maksudnya kan nggak harus dengan cara pemerintah gimana sih? Mungkin dengan cara begini gitu artinya kan. Mungkin, nah ini kita bicara prestasi Willing dulu deh. Nah gini, dasarnya apa nih? Kalau gue jadi pemerintah nih, dasarnya Anda bicara sama saya, apa Anda siapa, apa yang udah Anda buat. Nah kan kayak gitu, jangan sampai pemerintah salah milih mitra dong. Bener. Iya dong. Nah coba deh, apa nih ya kan? Ini Bapak Ketua ya kan sekalian ya kan, ini ada Willing ya kan mau menyampaikan aspirasi tentang, bukan aspirasi sih, menyampaikan beberapa ide-ide yang mungkin bukan menyampaikan, lebih ke mengingatkan karena sudah disampaikan kan. Bener. Lebih mengingatkan itu nih. Nah, artinya ini loh, ini basicnya. Kenapa Willing ini udah bikin prestasi apa aja nih untuk Lampung. 9 tahun Willing umurnya. Oke, selama 9 tahun ini era keemasan deh kita ngomongnya gitu kan. Sebenarnya kalau Willing itu sih jadi gini Bang. Mungkin karena kami genrenya freestyle dan freestyle itu belum di Lampung lah ya. Kalau di luar sudah masuk Pemprov Koni, DLL. Di Lampung yang belum masuk resmi dalam pemerintah, itu yang membuat mungkin ini masih swasta. Ini masih swasta mungkin itu. Cuma kalau untuk prestasi selama ada kejuaraan freestyle di Indonesia, kami tidak pernah tidak juara. Satu kali pun kami gak pernah. Kalau Willing keluar Lampung pokoknya bawa piala ya. Bawa piala, piagam medali, bawa medali. Pasti sih Bang. Terus sampai beberapa sudah ada yang internasional. Sudah ada sampai internasional Malaysia. Ke negara mana sih? Malaysia, Thailand, Singapura. Udah pernah. Dia bikin event sepatu roda bertaraf nasional gitu. Bertaraf internasional. Di sananya. Iya maksud gue. Iya. Berarti peserta dari seluruh dunia gitu? Iya, ke China. Gitu ya? Udah, jadi memang kami terus sudah ada. Terus kenapa bikinnya di Malaysia gitu internasional? Karena punya sarananya gitu? Iya, kayaknya seperti itu. Terus, gitu. Jadi kami sudah ada Bang gitu. Cuman mungkin standarnya ya. Mungkin standarnya pemerintah ini memang kami harus masuk di pemerintahan. Nah sekarang yang saya tanya adalah standar kami untuk masuk pemerintahan itu apa? Untuk Willing itu untuk gitu Willing ya. Sendiri. Karena kami kalau berprestasi kami sudah berprestasi. Apa standarnya sekarang? Sekarang saya nanya standarnya apa untuk kami? Kalau dibilang kalian belum bisa karena kalian masih begini. Loh, kalau standarnya sini, ini untuk ini tuh apa komponennya? Tunjukin sama Willing sehingga Willing bisa di titik ini. Dan kami nggak tahu ini apa. Ya artinya perjuangan yang mau dilakukan Willing itu adalah bagaimana mengembangkan sepatu roda itu di kotanya sendiri gitu kan. Sebenarnya itu dulu deh. Gitu. Itu dulu hingganya nih sebagai ini kan keresahan pelatih atau foundernya Willing nih. Hingganya nih anak-anak semua
yang udah berprestasi ini punya jenjang yang lebih bagus. Itu tanggung jawab moral sih sebenarnya ke arah situ. Bener sih bang, Kalau kayak pelatih kan sebenarnya udah ngelatih lu hebat udah. Bener gitu sih. kan. Tapi, cuman kan nggak berhenti sampai situ aja bang. Gitu. Selaku pelatih tuh nggak kayak gitu konsep gitu. Yang paling lu pikirin banget adalah bukan anak-anak yang dilatih hingga jadi, tapi legasinya gitu. Iya, legasinya artinya bener, bang. setelah itu, gitu itu kan. kemana setelah gitu. mereka hebat, ternyata nggak ada penerusnya. Gitu. Terus maksudnya mereka ini hebat, pengakuannya apa gitu loh bang. Iya, Maksud gue gitu, karena gini bang, karena beberapa daerah tuh pengakuannya ada. Berarti Wheeling ini, anak-anak Wheeling ini ikut kompetisi atau ikut lomba-lomba itu pakai sendiri, dana pribadi ya? Iya, itu untungnya Wheeling itu punya orang tua yang sangat-sangat support. Iya. Wheeling orang tuanya support, sekolah kan kami ada beberapa sekolah, ekskul kan, sekolahnya support bang gitu. Oh gitu. Ya. Jadi menariknya itu mungkin memang sekolah artinya dalam artian sekolah mendukung gitu ya, mendukung muridnya. Terus gitu ya. Sekolah yang memang anaknya sudah jadi atlet, misalkan si A nih, anak gue yang A, dia udah atlet gitu. Nanti si sekolah ini setiap kejuaraan anak ini akan disupport sama si sekolah ini. Sekolah mana yang paling banyak yang udah jadi atlet? Baitul Jannah kalau Baitul gue. Jannah. Oke, di Wheeling ya maksudnya ya. Ada beberapa sih, cuman paling banyak dan yang paling besar supportnya itu Baitul Jannah, karena mereka sampai punya ini loh bang, sampai punya sarana sendiri, bener-bener punya. Untuk Wheeling itu. Iya, bayangin mereka punya, berani juga. mereka, kayak gitu sih. Jadi mereka benar-benar ngedukung Support, di situ iya. ya. Karena memang mungkin ya bang, sepatu roda itu belum lazim ya bang, kalau gue bilang iya nggak sih, sepatu roda itu nggak lazim kalau kayak taekwondo gitu kan. Masalahnya juga kan kalau kayak sepatu roda ini kan ada yang rodanya 4 kiri kanan, ada yang rodanya segaris doang ya kan. Kalau dulu iya namanya roller skate, kalau sekarang namanya inline skate, kayak gini. Ini namanya inline skate. Coba liatin dulu deh. Nih kalau yang kayak gini. Technical ini nih. Daripada kita ngobrol apa sih roller skate, inline skate nah, gitu. kalau yang dia 4 kan kayak lu dulu, zaman-zaman dulu lah. Lu zaman berapa sih, tahun 70-an kan? Roda gue 12 waktu itu. Begitu ya. Yang 8 bikin sendiri, gue modif. Iya, soalnya gue motor aja knalpotnya gue korek. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang ini bang namanya inline skate. Kenapa inline? Because di satu line. Coba. Nah ini satu line. Ini SNI kan ya? Enggak ada. Indonesia nggak buat. Indonesia nggak buat. Indonesia punya tapi Indonesia tidak standar. Nah, itu kan makanya ayo. Iya kan ini kan pengetahuan nih geng ya kan. Gue tanya SNI berarti gue tanya soal fabrikasi, tanya dan lain-lain, ternyata. Itu sayangnya sih. Makanya mungkin itu yang menjadi sepatu roda itu tidak banyak lazim karena Indonesia sendiri itu tidak punya produknya, punya. Cuma berbeda. Agak berbeda gitu loh bang. Maksudnya berarti untuk dapetin tidak standar. Ini kan berarti ini impor dong jatuhnya. Iya, jadi semua barangnya impor. Gitu sih. Yep. Standarisasi yang lu maksud standarnya sepatu roda itu kayak gimana sih? Ada yang rodanya karet. Kalau ini kan rodanya sudah karet ya. Jadi gini. Dia jalan. Ada yang dia tuh gak jalan bang. Jadi mau lu puter juga ya dia gak jalan. Dia diem aja gitu. Terus gimana jalaninnya? Ya seret. Ya, jadi yang penting roda doang gitu. Pakai oli. Jangan-jangan pakai kelakar lagi. Gua curiga tuh sepatu dimodif juga jangan-jangan. Gitu. Jadi ada beberapa punya orang bengkel jangan-jangan itu. Makanya beberapa anak yang mainnya mungkin kalau di sini lu sering lihat tengah ada jalan yang jalannya krek. Itu karena dia tidak berputar gitu. Nah, Indonesia punya yang begitu. Mungkin memang iya. Belum itu sih Bang, maksud gue emang mungkin ya menurut gue memang kayaknya memang sepatu roda itu belum lazim dan enggak semua kalangan itu mainin gitu. Jadi enggak oke, mantap. Mantap nih ya kan. Oke. Berarti mau lu beli impor. Lu belinya gimana cara beli sepatu roda ini? Punya sih, kalau gue memang usaha juga sih. Oh lu usaha juga, oke. Apa namanya? Tapi belum, masih belum punya store-nya. Gue masih ngambil di tempat gitu-gitu sih. Doain ya segera ya. Kalau mau invest boleh loh. Oh boleh. Boleh. Ya bisa lah, saya 75, Bapak 25. Oh jangan, kalau saya invest gak main-main Bu, ya kan? Berapa maunya? Bapak 10, aja kalau enggak. 10. Jadi, ya artinya ya lu sejauh ini bantuin statusnya masih kayak bantuin temen yang butuh sepatu roda gitu. Iya sih kayak gitu sih. Jadi belum punya store-nya. Doakan ya segera ya. Kalau ada yang mau invest tolong.
Iyalah, artinya lebih ke berarti kan ini artinya kalau untuk pengusaha sih sebenarnya ini peluang bisnis ya. Oh banget, Peluang bisnis ya. banget sebenarnya gitu. Mungkin itu sih Bang, makanya gue bilang gue bersyukur banget dah ketemu lu. Kan lihat begini-begini ya kan. Jadi orang tahu sepatu roda itu ada ya. Jadi mungkin ya Bang, gue ini kan sifatnya memang guanya atlet. Jadi guanya satu aja kayak latihan aja. Padahal kan begini-begini perlu. Ya kan, karena kadang-kadang kayak yang podcast gini-gini lebih sering didengar orang gitu. Ini kan lebih menyenangkan ya Bang. Jadi menyampaikan suatu edukasi dengan cara yang lebih menyenangkan. Dengan cara begini. Gue salut sih sama lu sumpah. Lu keren loh Bang. Baju lu deh. Baju ini tuh Willing. Ini bikin sendiri juga. Iya dong. Ini merchantnya lu. Iya merchantnya dong. Willing, sorry ya. Merchantnya dong. Willing ya. Ada bendera Indonesia. Sebelah kirinya itu ada apa? Ada badge. Ini Perserosi. Perserosi. Sepatu roda. Sebelah Terus ini kanannya? logo gue. Oh, Soalnya ya ada yang ada nama, ini yang gak ada nama. Willing. Ada nama, terus ada ini. Ada Ini standar latihan bajunya kayak gini. Apa ini cuma sekedar merchant? Ada standar latihan. Jadi Willing itu latihannya ada jersinya gitu. Oke, ada jersinya. Oke, kita lebih kerucut lagi deh. Untuk anak-anak yang main sepatu roda, safety ridernya, safety playing itu kayak gimana? Apa aja yang harus dia pakai? Helm, body protect, lutut. Helm ini ya, helm batok yang sepatu roda itu ya, seret gitu ya. Helm sepeda dong. Iya bisa sih. Bisa ya helm sepeda ya, oke. Itu helm, body protect, lutut, ini itu aja sih sebenarnya. Body protect. Body protect yang untuk tangan, siku, lutut itu. Oh itu aja. Sama ya? kayak BMX sebenarnya juga gitu kan? Tergantung pakai buat lo enggak, apa lo enggak gitu. kayak gitu. Lo jago. Tergantung pakainya. Kalau yang freestyle gitu. muter-muter kayak gitu, iyalah. Kalau yang buat main-mainan aja biasa-biasa aja nggak usah dipakai lah. Pakai sih, sebenarnya kita orang pakai. Cuman anak-anak itu beberapa karena kan pakai body product itu risih ya Bang, sebenarnya nggak sih. Jadi anak-anak kadang suka bandel aja sih gitu. Terus kalau misalnya kami kan biasa turun ke jalan. Turun ke jalan tuh beneran anak yang udah bisa. Turun ke jalan bener-bener muter Bandar Lampung gitu. Jadi rolling on the road gitu. Itu harus pakai gitu. Oh gitu, sebenarnya sampai kalian tuh sampai bikin tur jalan iya, karena gitu. biar anak-anak juga gak bosan. Jadi anak-anak tuh, karena kalau anak-anak yang sudah up Bang, anak-anak yang udah SMA, SMP, kuliah kan bosen ya kalau cuma gitu. Jadi lebih seneng main kayak sambil ya rolling ya namanya, rolling. Kami sih bilangnya rolling. Rute kalian tuh kemana aja kalau keliling? Kalau misalnya dari Saburai, kita orang ke mana ya, ke Ramayana, terus ke Kartini, Moka, terus balik gitu-gitu sih. Sampai deket-deket. Bakau nggak sampai Bakau? Masuk tol bayar dulu. Tit. Gitu sih. Biasa abang kalau itu boleh loh. Tolong dong dia diganti. Saya 2 jam di sini. Itu apa namanya? Itol. Tit. Oke siap ya. Seru sih Bang, seru banget. Seru ya. Rame gak sih? Berapa orang sih total anggotanya? Kalau anggota banyak banget. Ya. 100-150 ada. Rame dong. Cuman kalau kan namanya anak-anak kan rata-rata anak-anak tuh masih di antara orang tuanya. Nah itu yang gue maksud. Jadi kalau ada 100 anggota anak-anak, sebenarnya anggota kalian tuh ada 300. Karena setiap dia datang pasti diantar emak bapaknya. Betul. Lu harus ke Willing Bang. Beneran deh, besok-besok kalau Willing latihan ya. Ini kalau latihan tuh Willing tuh minimal 30. 30 paling banyak 70. Itu sesaburai Bang, demi Allah. Ya penuh lah. Penuh. Iya berarti Mbaknya 70 kali. Iya. Terus kadang-kadang gini Bang, mereka tuh suka bawa tiker. jadi kayak piknik. Kalau minggu pagi tuh piknik, lu ikut dah. Beneran lu ikut. Iya. Terus nanti ngobrol-ngobrol sama orang-orang tuanya, siapa tahu lo kenal gitu-gitu. Datang deh, seru beneran. Jadi Willing itu memang bukan klub Bang, tapi family buat gue. Karena orang tua, karena apa ya, gue sayang sama anaknya, karena gue suka sama anak kecil. Terus mereka juga manggilnya nggak coach. Willing tuh nggak pernah pakainya coach. Apa? Manggilnya kak. Oh kakak. Sama kayak anak pramuka deh. Anak pramuka tuh iya deh. yang lebih tua itu lebih manggilnya kakak. Nggak ada kami coach. Karena itu biar tidak timpang. Jadi dia ngerasa dekat sama kami. Jadi kayak keluarga aja gitu. Jadi Willing tuh tidak ada anggota yang keluar, hanya vakum. Kita bahasanya. Berarti ya jelas kalau 70 kali 3 240 yang ada di situ di lapangan. Beneran. Ada seru. Satuan terpisah nggak di Willing? Contoh kayak cewek kategori cewek kategori kalau cowok. Kalau kami kategorinya kalau di Willing itu berdasarkan kemampuan. Jadi Willing itu dibagi menjadi 7. Basic, beginner, 1, 2, 3, 4 atlet.
Jadi memang dia punya pelatih sendiri-sendiri. Jadi kalau lu masuk nih Bang, lu akan masuknya kalau 17 tahun ke atas, dia namanya senior, bukan junior. Okay. Kenapa? Karena umur. Karena kalau senior itu treatmentnya sudah berbeda. Jadi senior sama junior. Kalau junior Bang, ada SPP kalau di Willing. Namanya SPP bahasanya. Supervisor. Apa SPP itu? Supervisor lah. Jadi uangnya ada biayanya gitu. Kalau yang senior kayak abang nih, yang senior banget kayak gini gratis, free aja kayak lu. 21 kayak gue. Oh iya, kayak kemarin ini 19. Tuh, jadi kalau yang udah gede namanya senior. Walaupun dia masih, walau kemampuannya masih beginner, dia akan dibilang senior. Kalau dia yang kecil, dia akan tetap junior. Di bawah 17 tahun dia akan junior gitu. Kenapa yang senior itu free? Karena senior tuh kan gak perlu dijagain. Iya. Hanya lu kalau mau belajar ayo, gak mau belajar gak apa-apa. Ya, tapi kalau senior, kalau dia junior dia perlu dijagain, dia jatuh, dia apa segala macem. Karena junior biasanya dia lebih fokus untuk jadi atlet. Kalau senior ini biasanya datang pergi, cari gebetan hilang. Iya. Kayak gitu sih. Ih curhat. Ya Yang enggak. putusan tadi itu jangan-jangan itu dia. Senior gitu. Ala-ala latihan sepatu roda. Kamu ya kan abis deket nyaman di ghosting. Oh sayang. Jangan dipancing lah kata saya. Nanti orangnya lihat saya gak ya? Nah orangnya hasil lihat lagi nih. Ini kan bentar lagi di posting di Willing juga kan. Orangnya lihat. Enak saya. Ya gak apa-apa lah biar jadi acuan loh ya kan. Kalau dia tuh mencintai orang, gak salah mencintai seseorang. Oh iya. Ya kan. Harusnya dia menyesal ninggalin lo. Buset. Bisa di-cut. Oke, jadi emang gak ada satuan terpisah ya di Willing ya. Maksud gue kategorinya iya, kategori sesuai kemampuan A. Kalau umum. memang dia kemampuan dia kayak gini gitu di ya. sini. Dia nggak peduli mau cowok mau cewek, pokoknya lu dia di situ, gitu sih. Ya. Oh, terus nanti gitu. baru ada ujiannya. Kami ada ujian kenaikan level. Jadi per berapa bulan sekali akan ada ujian, ada piagamnya, ada sertifikatnya, gitu-gitu. Iya kan beda kan sama kayak basket aja kan cowok, cewek kan beda kan. Tapi kalau di kejuaraan berbeda Bang. Nah ini gue tanya maksud gue kalau kejuaraan iya beda. Kalau kejuaraan dia kategori umur, kategori cewek cowok. Oh. Nah kalau latihan di Willing kategorinya yang 7 tadi. Oh gitu ya. Kalau di kejuaraan ya biasa cewek cowok junior senior. Kalau kejuaraan sih junior, beginner, junior, youth itu sekitar remaja sama senior. Oh gitu. Jadi kalau Willing dia lebih spesifik lagi. Karena Willing ini umurnya dari 3 tahun. Wah dia 3 tahun? Iya 2,5 aja ada, 2,5 tahun. 2,75 ada gak? Pasnya aja lah. Ada yang 2,5 Kok jadi tawar menawar ini? 2,5 ada. Yang nyokap bokapnya ikut juga, juniornya juga ada orang tuanya ikut loh. Emang iya ada jualan sepatu bocil kayak gitu? Ada dong. Yang seret itu tadi? Bukan, ada yang bagus. Oh, ada yang bagus. Tapi kan kakinya gak muat kali. Muat kan dia bisa di adjustable. Jadi sepatu itu ada yang adjustable gitu, ada yang gede kecil. Jadi kalau misalkan kaki anaknya manjang, emaknya gak rugi cuy. Iya. Dan jadi ada yang misalkan 28, 29, 30 gitu-gitu. Oh jadi dia bisa dirapetin gitu. ya. Oh jadi bisa dipakai untuk sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun, 4 tahun gitu sih. Cuman kalau kayak kita kan gak mungkin ini lagi ya, gak mungkin meninggi lagi manjang. Jadi yang standarnya yang udah 1 nomor aja gitu sih. Mahal gak sih alat-alat sepatu roda ini? Kayak sepatu aja deh. Kalau sepatu roda harus punya sepatu kan. Wajib punya sepatu lah. Ini sepatu ini berapa nih sih harganya? Kalau ini standar sih 2-an palingan. 2 jutaan. Berarti harga sepatu roda itu standarnya 2 jutaan. Enggak 2 jutaan. Untuk atlet loh maksud gue Bang. Untuk kan atlet, ada yang untuk rekreasi saja. Nah bedanya apa rekreasi sama atletnya? Beda dari ininya sih. Spare partnya itu berbeda aja sih kayak gitu. Jadi ada yang sampai puluhan juta, ada belasan juta ada gitu. Iya, maksud gue kalau itu kan relatif ya. Kalau yang standar, misalnya abang mau ikut, paling 600-700 sudah bisa sih. Ada yang seret tadi. Yang Masya Allah. Bukan kan? Nanti gue 600.000 dikasih yang seret lagi. Yang seret lebih murah. 250 tambah es doger dah boleh. Bisa sih 2,5 bisa. Ada. Dia kayak cici-cici dagang banget ya dia. ya Senin naik harga naik. Tuh ada. Oh gitu ya. Gue kalau dapet yang kayak gitu gue ganti klaher sama gue biar dia muter ya kan. Gila lu kelahiran tahun berapa sih?
Wah lu enggak lah. Lu gak tahu lu anak sekarang aja banyak yang main klaher. Klaher tuh yang gimana sih? Yang kayak gini ya? Itu tempel, itu ini ya? Itu ketapel. Klaher gimana itu sih? kayak di ban itu ya, yang roda sumbu poros untuk roda berputar di tengahnya itu loh. Nah itu kan dia yang muterin roda di tengah. Kan dia lebih elastis tuh. Nah si alat itulah yang dipakai untuk anak-anak bocil tuh main mobil-mobilan. Enggak, gue gak tahu. Lu mah gak, makanya lu banyak main sama anak laki lu. Ya kan lu mah cinta-cinta terus sih. Enggak. Cinta sampai sekarang juga udah. Main klaher, nah jadi cikal bakal itu kayak gitu tuh. Kayaknya gitu juga sih, di dalamnya klaher juga bang. Iya pasti ya, nah itu tuh yang dalam, iya betul. Nah ini klaher nih. Bukan di situ, soto ini. Ini di dalam ini nah. Bukan, elah. Ini nih di dalam ini klaher. Ini emang suka ngajak berantem guestnya gitu ya kalau podcast ya. Lu gak percaya, ini nih ada nah. Gue buka dah ini, bukan di situ bang, di dalam sini. Iya tadi gue tunjuk ke situ. Tadi abang bilang di sini. Ya, situ dalamnya lagi. Sini. Les lu. Iyalah pasti begitu. Kagak. Nah itu yang kalau di motor itu yang kita pakai buat roda. Ya udah boleh. Itu klaher namanya. Nah. Nama ilmiahnya apa sih klaher itu? Nama ilmiah nama bearing kalau kita orang manggil. Bearing ya. Bearing kalau kita orang manggilnya. Bearing ya itulah itu. Kalau anak apa namanya kan kita kan tinggal di desa kan. Anak desa bilangnya klaher. Bearing. Itu. Terus apa kalau yang kayak sepatu itu ya, sepatu yang kayak gini. Terus itu kalau kita orang pakai cons. Apa ada itu? lagi cons itu, gue gak bawa lagi. Tahu cons yang polisi yang gede itu gak sih? Yang kerucut iya, banget. Tahu, tapi kita orang pakai yang kecil-kecil. Jadi kita orang slalomnya pakai itu, narinya pakai itu gitu sih. Cara mainnya gitu. Kalau kegedean juga nabrak juga nanti ya kan, gak bisa gitu. Bisa kan. Gitu. Kayak gitu. Jadi pakai itu, pakai ini, terus pakai ini aja udah sih. Perlengkapannya nggak terlalu mahal-mahal gitu ya? Tergantung lagi. Nggak, maksudnya kayak apa pengamannya iya tadi? Iya sih, paling berapa? Ada yang standar biasa, ada dari puluhan ribu, ada sampai ratusan ribu, ada yang sampai berapa. Ya, terus ada alat-alat kalau kejuaraan tuh ada lagi gitu-gitu sih bang sebenarnya. Ya, kayak alat deteksi waktu gitu-gitu ada lagi. Iya. Gitu. Artinya kalau untuk main sepatu roda pemula berarti nggak terlalu ngeluarin uang yang banyak kan. Terus kalau misalnya gitu. lu juga mau main nih buat teman-teman, kalau misalnya mau main sepatu roda tapi gue pingin coba-coba dulu gitu, itu gak apa-apa loh. Kadang-kadang tuh orang ragu gitu loh bang, pingin tapi dia gak nanya sama gue atau gak nanya sama klub. Jadi sebenarnya gak apa-apa. Jadi kita memang menyediakan sepatu untuk orang-orang yang pingin coba, khususnya gitu. orang-orang dewasa gitu sih. Tapi kalau anak-anak biasanya memang dia akan beli sendiri, karena anak-anak lebih fokus bang, yang gue bilang tadi. Kalau kayak abang paling 1-2 kali doang ngisi-ngisi waktu luang, ya gak apa-apa, datang aja ke bilang, po gue mau dong. Itu gak apa-apa, telepon aja, datang pas kita orang latihan hari Rabu sore, Sabtu sore, Minggu pagi. Jadi 3 kali latihannya. Jadi lu datang aja di waktu latihan, ntar lu bisa pakai gitu sih. Oh gitu. Jadi gak apa-apa, nanti diajarin. Sepatunya Angie itu masih roller ya? Yang 4. Yang 4 ya? Masa sih? Anak gue tuh, gue lupa loh. Gak mungkin, pasti udah gini bang. Mungkin lu giniin jadi becak kali. Iya beneran. Bisa gue modif, jangan-jangan gue lupa. Gue nih orangnya hobi modif-modif soalnya. Pokoknya knalpot gue korek aja. Datang aja, bawa anak. Abangnya juga latihan, nanti setelah PPKM ya, lagi PPKM. Nah itu ke PPKM ini jadi ditutup dong tempat latihannya. Sebenarnya Enggak, maksud gue kalau kayak PPKM kan harusnya tetap latihan walaupun jumlah orangnya gak terlalu banyak. Misalkan biasanya 30. Saburnya tutup cuy. Alhamdulillah. 30 jadinya 10 dibagi lah berapa gitu. Tapi enggak sih. Karena Sabura juga ditutup. Terus semua akses juga kayaknya sekarang lagi ditutup. Jadi lebih bijak kalau anak-anak latihan sendiri-sendiri sih. Jadi anak-anak latihan di rumah dulu sementara, pelatih juga latihan di rumah, baru nanti setelah PPKM, setelah semua, karena kita orang banyak anak kecil bang. Terus gimana lu mantau perkembangan anak-anak mereka lu? Biasanya gitu, laporan sih, biasanya mereka mention, terus mereka laporan di grup, kak hari ini aku belajar ini loh gitu-gitu sih. Lu gak bikin latihan by Zoom gitu? Hey! Kayak gini ya gitu. Enggak gitu enggak sih, enggak salto efek. Coba salto. Coba enggak bisa bang, karena anak gue tuh kecil-kecil. Anaknya tuh anak-anak gue tuh rata-rata emang dari lu bayang 3 tahun disuruh Zoom. Diajak nyanyi gue sama dia. Orang di segini aja gue gini jagainnya gitu.
Ya Itu sih. main kan. Kalau kecil-kecil, kalau sepatu roda itu karena memang dia banyak yang kecil. Terus kan jalan ya bang, jadi nggak bisa. Memang harus ketemu lu langsung. jagain ya, lu jagain. Nggak Maksud gue lu gimana merhatiin anak pertumbuhan lagi sorry. Perkembangan anak didik lo gitu. Di usia 3 tahun itu di era bang. sekarang. Kelihatan. Dia ngirimin video gitu ya? Iya dia namanya yang ngirim video gitu. Ya kelihatan. Gerakannya kelihatan. Oh udah ini ya. Ini Oh ini udah pinter loh. Tadi kemarin belum bisa gerakan ini. Kan gerakannya banyak. Gerakan ini besok belajar gerakan ini ya. Kemarin kan udah diajarin. Berarti sekarang lebih gitu. enak dong lo ngelatihnya by online. Tapi gak online bang. Gitu. Jadi maksudnya sekarang ini kalau mereka latihan. Hanya latihan karena mereka mau latihan. Jadi gue meliburkan jadwal latihan gitu. Jadi kalau mereka latihan sendiri aja. Karena menurut gue gak efektif bang. Gitu loh. Jadi guanya gak apa ya. Maksudnya kalau gue bilang oke, kita tetap latihan nih. Gak efektif dia bang. Benernya kalau misalnya lu mau latihan, ya kirim videonya ntar gue kasih tahu ini apa gitu sih. Nah lu sendiri nih, lu main sepatu roda dari kapan? Dari kecil. Segini. Dari mana? Dari kecil tuh dari usia berapa? Ini. Nih. Buat bawa pulang nih lama-lama. Dah. Dari usia berapa? Dari TK udah main. Cuman terus vakum ya kan. Usia 10 berarti ya. 5. Mana ada sih 10 tahun TK? Coba main dulu gue kecil. Gue soalnya gak TK, gue langsung SMA gue. Kan sih. Jadi dulu sempat main, cuma kan zaman dulu kan masih roller skate itu kan main. Terus mulai kuliah, gue main lagi coba terus jadi atlet untuk freestyle. Ya. Terus atlet freestyle berarti ya. Terus pertama kali sebenarnya gini, wheeling ini terbentuk bang, terjadi karena Lampung ini tidak punya junior saat itu. Jadi gue nih atlet kan waktu itu. Gitu. Iya kan? Gue nih atlet. Nah itu yang gue maksud sama legacy gitu loh. Maksudnya penerus generasi selanjutnya. Nah jadi waktu itu kan gue ikut kejuaraan wakil Lampung nih. Terus iseng-iseng doang gue waktu itu kan. Ikut ke Semarang. Wakilin Lampung. Wakil Lampung. Karena Lampung gak ada posisinya, bukan wakil Lampung juga sih. Karena emang Lampung saat itu tidak ada kan. Gue yang buat waktu itu kan pertama kali. Jadi freestyle tuh belum banyak masuk gitu loh. Lalu pas gue kejuaraan itu, kok daerah lain tuh ada junior ya, ada yang kecil-kecil. Kok gue nih gak punya ya gitu. Pulanglah gue. Cuman kan waktu itu 2013 loh. Mas emang ada pak anak yang mau main sepatu roda gitu kan. Belum masih nanya-nanya lah itu ya. Masih berpikir. Masih ada gak ya main sepatu roda gitu kan. Terus ada gak sih main sepatu roda. Terus lama-lama ada gue main aja. Gue mainnya di PKWR dulu. Kan dulu Saburnya masih belum lulus, terus masih belum banyak tempat, terus mainnya di Unila kan, gue dulu kuliah di Unila, jadi mainnya situ aja. Terus lama-lama ada anak kecil juga yang main. Kaget lu kan? Main, ya udah gue ajakin aja main gitu. Lama-lama jadi banyak. Dulu Wheeling itu tidak punya SPP bang, jadi memang sifatnya komunitas awalnya. Karena sifatnya hanya untuk ngajarin anak-anak gitu loh bang, niat gue gitu awalnya. Jadi niatnya hanya untuk meregenerasi gue, tadinya gitu. Cuma lama-lama tambah banyak, terus kan latihannya tidak safety ya kalau di tempat kayak di Unila gitu. Akhirnya harus sewa gedung, makanya akhirnya punya SPP. Akhirnya sistem diperbaiki sampai sekarang gitu. Artinya lu memberikan sarana lah ya. Iya, jadi sarana edukasi juga. Jadi kalau orang taunya cuma lari doang, ini loh ada loh sepatu roda itu begini sampai sekarang akhirnya gitu. Itu sih. Akhirnya menjadi suatu mata pencarian pada ujungnya gitu sih. Pada akhirnya juga nggak sengaja sebenarnya. Makanya sebenarnya bang, gue juga tahu Wheeling ini bisa dibilang bisnis ya. Kenapa bisa dibilang bisnis? Karena ini menghasilkan kan gitu sih. Bukan bisnis dalam arti apa, tapi dia menghasilkan uang untuk gue gitu. Karena gue juga sadarnya tuh setelah sini. Karena dulu itu kan gue berangkatnya dari hobi. Jadi gak berpikir gue bisa nyari uangnya dari sini. Enggak gitu. Jadi tapi lama-lama puyeng juga bang. Semakin kesini tuh gue demi Allah gue udah puyeng juga gitu. Karena orang-orangnya makin banyak, terus orang-orang juga ada anak-anak tuh. Kalau dulu kan 2013 paling ngajarin lari doang. Sekarang kan anak-anak yang 2013 sudah jago. Iya. Ya kan? Udah harus punya apa ya, ngebuat Wheeling ini tetap hidup. Jadi harus ada programnya gitu kan. Ini itu kerjasama buat ini buat gitu sih. Jadi makanya ya udah akhirnya semakin besar menjadi suatu mata pencarian buat gua juga pada akhirnya gitu. Iya, artinya pengembangannya nggak bisa lagi bicara komunitas. Iya ya kan? Gitu. Tapi dia lebih ke ada program. Iya benar. Dia sudah lembaga sih bang sebenarnya Wheeling ini memang. Jatuhnya kayak jatuhnya gitu. Sudah lembaga bang. Gitu. Apa kita bilang organisasi atau apalah gitu. Iya sudah bisa organisasi kan. Gitu dibilangnya sebenarnya. Jatuhnya gini loh. Tadinya kita
berpikirnya gimana sepatu rodanya bisa hidup gitu. Gitu-gitu doang. Sekarang udah enggak. Sekarang tuh gimana caranya nih organisasi bisa hidup gitu. Dia organisasi bisa hidup, anak ini bisa bertahan, anak ini bisa jadi atlet, terus kalau bisa jadi atlet dia nanti ke depan jadi apa, kalau dia jadi apa nanti feedback untuk dia apa, kira-kira sponsor yang bisa masuk tuh apa. Nah, udah kesana gitu. Jadi itu udah mulai nguras tenaga sih dan gitu. Itu memang butuh effort ya. Iya bener banget gitu. Itulah kenapa akhirnya keresahan ke pemerintah itu akhirnya muncul. Kalau dulu mungkin gak muncul. Kenapa? Karena keresahan itu muncul ketika tempat-tempat lain ya kan, komunitas klub-klub lain sudah maju, klub lain sudah support dari pemerintah, kok gue belum ya. Nah, itu akhirnya muncul yang begitu. Ini kebalikannya nih. Jadi ada beberapa gitu gini loh, keresahan yang timbul tuh biasanya kayak kemarin dari Perbasi itu. Dia awalnya punya prestasi, sekarang agak lempem gitu kan. Nah, artinya dia butuhin adalah keterlibatan banyak pihak supaya ini bisa difokusin dan kembali berprestasi gitu kan. Ada era keemasan di situ. Kalau Willing ini agak unik nih gue lihat. Tadinya emang nggak ada gitu lah ya kan bahasanya. Bermunculan satu persatu. Dia gini sih, grafiknya emang naik Bang. Ya kan? Nah saat sudah besar, saat ini besar udah terlalu banyak orangnya di dalamnya, udah punya program, sudah punya harapan pencapaian dan lain-lain. Keresahannya muncul gitu. Iya. Dia butuh itu karena gitu sih. Karena ini justru, nah kalau ngomongin perkembangan tadi kan yang lu bilang tadi itu, makanya gue bilang perkembangan Willing gimana sih? Iya berkembang Bang. Unik kan jadinya kan ke saat yang lain gue tanya ke perkembangan basket gimana sih? Turun Bang gitu kan. Kami justru naik. Grafiknya naik. Ya? Grafiknya naik. Karena semakin besar, terus juga karena mungkin kalau dulu kan mungkin ini ya Bang, cuman sekedar olahraga aja ya. Ya olahraga aja. Nah sekarang ini jadi dia entertain juga. Kayak misalnya kita orang sering diundang untuk pembukaan. Kan kebetulan gue punya banyak organisasi. Terus gue punya banyak teman-teman yang memang era di tempat-tempat entertain gitu-gitu. Jadi sering kayak, lu buka dong acara gue gitu-gitu. Jadi orang tahu, sepatu roda itu bisa entertain juga ya. Oh sepatu roda ternyata bisa masuk. Berapa ngundang anak entertain, anak Willing kalau biasanya satu kali perform gitu? Ya kalau abang mah bisa Sabila. Iya dong ya kan. Jadi kalau ada yang mau diundang pasti pada yang nonton nanya berapa ya diundang kan gitu. Enggak sih. Kalau gue sih Bang selama ini yang penting isi uang kas aja gitu maksudnya. Kalau gue sih selama ini tuh nggak pernah mematok apapun jujur. Jadi kalau emang lu memang punya dana iya, kalau misalkan lu nggak punya dana pun, dan kalau gua bisa bantu, gua akan bantu kalau sejauh ini Bang. Kenapa? Karena itu pun dia nggak ada dana tapi punya konsumsi nih ya kan, dia ngasih makan, tapi dia bilang nih dia nggak punya uang nih Kak, tapi gue pengen nih Kak memperkenalkan sepatu roda. Tergantung nih, eventnya apa dulu. Oh gitu. Kalau misal kayak misalnya kemarin itu event kita orang itu adalah kita orang menjadi model untuk Citraland. Oke. Jadi kita orang tuh main di Citraland itu Bang, perumahan Citraland itu. Gue boleh gak sih sebut itu? Boleh lah sebut lah. gitu. Jadi ya karena Citraland itu sifatnya marketing, ya akan ada feedback. Gue sih gak minta feedback, tapi iya cuy gue ada feedback gue nih bawa anak orang. Kan gitu sih Bang maksud gue gitu. Tapi ada juga yang dia free kok gitu. Kayak gue ada, waktu itu ada komunitas sosial. Terus dia buat acara besar dan dia mengundang semua komunitas untuk acara itu gitu, dan Willing dimasukin ke situ gitu, dan itu free Bang, bener-bener free. Kenapa? Karena toh juga menguntungkan buat gue, karena gue mengedukasi masyarakat ini loh, sepatu roda itu nggak harus tentang kejuaraan doang, kita orang ini juga bisa entertain loh gitu. Jadi sejauh ini gue nggak pernah sih mematok-matoknya itu, tapi kalau sama lo ya gimana ya. Nggak mungkin juga lo gue suruh freestyle di sini kan? Ya Allah, ya mana tahu, ya kan. Itu sih. Kecuali kalau sepatu roda lu ganti ke laher. Mas, balik lagi ke laher. Ya artinya gini loh, perkembangan Willing ini unik menurut gua. Unik. Jadi seru sih. Ketika yang lain itu ada fluktuasinya, artinya momen Willing ini seharusnya bisa digunain oleh banyak stakeholders, terutama pemerintah. Menurut gua harus karena lagi anget-angetnya, lagi punya prestasi, tinggal difasilitasi, ini jadi nih barang gitu kan. Betul, terus kalau pengusaha ngeliat sektor apa aja yang belum ada, ya kan. Sepatu ini segala macam, nongol store-nya. Ngajak lo berbisnis. Karena dia gak paham nih, punya duit tapi gak tahu bisnisnya. Udah kan tinggal ngobrol nih sama. Gue sebenarnya lagi cari investor itu. Nah iya kan kayak gitu kan, lebih ke situ tuh. Terus itu
ngelihat sektor-sektor yang lain yang bisa berkembang, mungkin entertainnya mungkin gitu kan. Ini mah tinggal disanggep doang ini sebetulnya. Besar bang, bener bukannya gue ngebanggain Willing atau Sepatu Roda, tapi ini tuh besar. Cuma mungkin karena tidak terdengar dan tidak lazim, jadi orang tuh Sepatu Roda itu apa sih? Kayak lu aja pasti mikir Sepatu Roda itu apa sih? Cuma lari doang ya gak bang? Lu pasti mikirnya gitu kan? Ternyata enggak gitu, dari entertainnya dia dapat. Kalau ice skating gitu yang apa yang nggak pakai itu yang di es itu kan yang nancep di es gitu. Belum lagi yang kayak gitu tuh kan banyak itu segmennya. Seru kan? Maksud gue tuh. Tapi kalau dia udah bisa main inline skate, dia pasti bisa main ice skating ya? Bisa sih. Bisa lah. Bisa kan? Bisa. Seru. Yang penting dia bisa jalan di atas inline gitu ya. Malah enak bang. Kalau ice skating kan inline juga jatuhnya, tapi dia ada ini besinya dan gitu. Dan dia ada, lu harus punya es. Di rumah lu punya es, gue tanya. Kagak kan? Ada di kulkas ada. Cuman gak bisa masuk kita mainnya di dalam situ. Ada kok di rumah es. Gue banyak ngucap dah. Cuman emang gak segede yang di lapangan itu. Gue tuh Willing itu seru. Jadi dari segmen apapun dia bisa bang. Lu mau apa? Lu mau entertain? Ada. Lu mau bisnis? Ada. Lu mau berprestasi? Ada. Lu mau yang mana? Cuma memang nggak banyak orang yang ngerti dan tahu gitu. Itulah kenapa gue lagi-lagi nih, ini udah terima kasih udah banyak banget nih gue lu ngajakin kesini. Jadi banyak yang orang lain akan tahu ketika diundang dalam hal-hal yang begini gitu loh bang. Jadi sepatu roda itu begini ya. Sepatu roda itu begitu ya gitu sih. Karena sejauh ini makanya kan gue bilang sama lu kan di awal kan gue bilang gue kan manggil lu Suci ya pertama ya. Ci. Sayang. Gue sayang loh. Diam-diam aja dong. Ya kan? Nanti kalau gue ini orang entertain loh Ci ya kan. Kalau gue terusin nanti lu yang kaku. Mati kartu lu nanti. Ampun lah. Kalau orang ngelihat gua ngibul di kamera itu biasa gitu. Itu gimmicknya Bang Angga gitu kan. Ya. Nah kalau lu atlet lo. Kalau jaga wibawa. Ya kayak gitu ya intinya saat lu ngobrol soal Willing kan gue udah jadi tanda tanya tuh buat gue gitu Willing. Apa yang bisa dikulik ini apa gitu. Kan jadi gue buka Instagramnya Willing. Lu buka Instagram Willing. Willing. Gue klik Willing karena Willing. Kalau kayak personal tuh lebih gini loh. Kalau kayak dia ranah personal untuk membawa dirinya sendiri. Betul sih. Itu biasanya gak ngefek buat gue. Tapi kalau dia udah bicara tentang apa namanya. Willing terdua loh Instagramnya. Yang lama yang baru lu liat yang mana. Iya artinya gini. Ketika dia bicara tentang hal yang lebih besar gitu. Yang apalagi yang berhubungan sama daerah kita. Karena kan gue fokusnya memang di Lampung gitu kan. Gue kan gak bicara sekedar musik doang gitu. Ini mau menunjukkan bahwa musisi itu bisa masuk di semua segmen gitu loh. Anak-anak betul. Dan kayak gitu juga anak-anak Willing kan. Ini kan ada ini kan jatuhnya gini nih. Ada musisi ngobrol sama atlet sepatu roda misalkan kayak gitu tuh. Anak sepatu roda bisa juga lo ngobrol sama anak musik. Intinya kan kayak gitu, gak selalu. Iya jadi gak kaku ya bang. Iya dong. Ya, nah itu gitu intinya gue sekaligus itu juga kan meruntuhkan apa kayak gap-gap yang lu beda sama gue betul gitu. Bang, betul. Ya jelas beda lah. Cuman kan pasti ada titik tengahnya gitu. Iya betul. Siapa tahu lagu-lagu lo untuk gue nari sepatu roda bisa jadi ya kan? Pasti kayak gitu. Karena lu kalau yang di segmen sepatu roda kan ada yang pakai dance. Artinya kan dia butuh musik juga. Iya betul bang. Ya artinya gitulah. Kayak film juga. Film beda dong gak sama musik. Ya kalau lu cari perbedaan jelas beda. Tapi ada titik temunya. Setuju sih gue. Kan, ketika ada background gitu. Setuju. Pejabat juga gitu. Pejabat kalau gak bisa nyanyi gimana mau kampanye. Iya kan. Lu pasti kan kampanye kan. Datang nih pejabat dia pasti nyanyi pak silakan pak. Ya kan nyanyi kan. Nah kan nyanyi itu pemersatu loh. Jadi alat loh. Bilang gue nanti kita bahas ya kan. Iya dong kalau mau jadi pejabat ini ingat bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Kalau mau jadi pejabat bapak ibu harus bisa nyanyi. Biar dapat suara banyak ya kan. Bisa betul. Masuknya lewat situ kan. Sama pakai peci. Bener. Sama pakai peci. Karena mayoritas ya kan ke situ. Iya, seru ya. Karena gimana sih? Ya biasa lah obrolan tipis-tipis kayak gini kan gak apa-apa dong. Gak apa-apa lah. Apa gue juga bang. Ya Willing apa ya. Jadi intinya gini deh. Keresahan lu yang paling utama untuk sektor bidang lu ini apa sih sebenarnya? Untuk Willing ini sendiri.
pengakuan ya. Pengakuan pemerintah. Ya. Sebenarnya gini Bang, kenapa dibilang pengakuan? Karena begini, ketika misalnya nih anak gue SD kelas 6, ya kan, dia udah berprestasi nih di luar ABC. Piagamnya itu kan bisa digunakan untuk dia masuk SMP kan, untuk masuk SMP favorit. Biasanya banyak kan yang begitu-gitu ya kan. Bahkan di universitas itu masuk lewat jalur prestasi juga ada. Nah gitu Bang, masalahnya beberapa kali itu ditolak. Kenapa? Karena bilangnya tidak resmi. Itu. Jadi kami harus punya tanda tangan pemerintah sini setempat kalau mengakui bahwasannya si anak ini berprestasi. Itu loh Bang sebenarnya. Bukan anak ini nggak mampu, cuma kan sayang banget anak ini udah berprestasi kemana-mana pakai uang sendiri. Kok nggak ada pengakuannya gitu sih kalau gue gitu loh Bang. Kalau Willing sih alhamdulillah selama ini running aja 9 tahun juga cuy. Cuma kan gue sebagai pelatih kan ya Allah. Ada beban moral ya di situ. Gue ada beban kayak yang jadi anak didik gue nih yang dapetin tuh apa gitu loh. Maksudnya feedback dia selain dia bisa sepatu roda dan dia berprestasi sepatu roda itu apa di luar. Kan itu Bang yang ditanyakan sama orang tua anak murid gue. Itu sih sebenarnya itu. Gak usah yang lain-lain, kita orang gak minta apa-apa. Kita orang gak minta dana, enggak. Cuma gue minta. Ikut ke jurnas iya gitu maksud gue kok paling enggak akuin itu aja gitu. Jadi ketika misalkan nanti anak itu mau ikut kejuaraan di mana, sekolah bisa dengan cepat meng-ACC gitu-gitu loh. Itu sih Bang sebenarnya. Jadi agar mempermudah langkah si anak ke depannya gimana. Jadi feedback yang didapatkan ketika masuk Willing bukan hanya sehat dan berprestasi di bidang olahraga, tapi juga untuk sekolahnya, untuk hal lain gitu sih. Iyalah, itu aja sih kalau gue pengennya. Untuk dirinya dan untuk masyarakat Iya Lampung, gitu, nggak cuman untuk diri dia doang di bidang itu doang gitu sih. Ya gak fair juga sih kalau kita bicara satu kemampuan itu buat dirinya. Pasti harus ada gunanya buat orang lain dong. Kalau buat gue ya terserah lu, cuman kan beban gue lah moral. Jadi apa ya, guanya maksudnya kok gue menciptakan sesuatu hanya untuk dia doang. Harusnya kan bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena pelatih kayak sejenis lu ini banyak gak? Ada 8 kalau gue. Di Lampung? Di Lampung ada 8, di Willing ada 8. Di Willing ada 8? 8 kalau gue. Sesuai sama, jadi ada admin, ada adminnya, ada pelatihnya. Per levelnya ada pelatih. Ada pelatihnya. Di Willingnya. Tapi lu one and only sih, kerennya kayak gitu. Jadi kita juga gak bisa nanya. Ya paling dia ini adu-aduannya sama pemerintah doang. Jadi ketika gini nih, udah capek ngelatih, anaknya diambil pemerintah tanpa basa-basi sama pelatih. Telak. Ya kan? Langsung Sini mati. ikut, comot tap. Berangkat sana pelatihnya gijari gitu kan, kayak dilewatin kayak gimana, padahal ini gue yang, itu anak gue loh Pak. Gue yang ngedidik dia, kenapa lo ambil dia. Dan gitu. kalau misalkan gue mau ngelarang, misalkan gue egois nih, Bapak gak bisa dong, misalkan Bapak gak bisa dong ngambil anak saya. Cuman gue jadi egois gitu loh Bang. Ketika anak gue naik tingkat harusnya gue seneng gitu loh. Jadi sebenarnya tidak masalah ketika anak ini diambil sama, gue gak apa-apa Bang anak gue mau diambil sama kota lain. Ada soalnya beberapa anak murid gue kan ada yang tidak berasal dari kota ini, di yang lain. Dan kota lain itu kebetulan lebih support. Dia sempat ditawar, mau gak ikut saya? Oh gitu? Iya pernah ada yang begitu Bang. Waktu itu anak gue ada yang mau diambil sama Palembang. Karena dia orang tuanya asli dari Palembang. Boleh gak anaknya diambil? Ya karena itu baik untuk dia, masa gue bilang enggak. Cuman pedih aja hati gue cuy. Luka aja gue ya kan. Guanya kan sedih gitu kan. Cuman ya gue gak bisa bilang enggak. Orang itu baik untuk dia gitu. Itulah makanya sedihnya gue adalah ketika anak itu diambil bahkan sama daerah lain. Daerah gue kemana? Sedih juga ya. Sedih guanya gitu. Waktu itu pernah anak gue Bang diambil sama ini. Diambilnya sama Aceh. Serius? Iya. Jauh juga. Di Aceh. Diambil karena orang tuanya Aceh. Jadi dia udah di Aceh. Karena dia lebih disupport sama Aceh. Iya, sama daerahnya ya, sana masa gitu. Masa gue mau ngarang gitu. Ya udah, tapi dia nggak bawa nama Willing. Dia bawa nama Aceh gitu. Ya gue harus legowo atas itu gitu. Kan sedih guanya gitu loh. Lu sih mengharapkan malah justru Lampung yuk gitu ya. Iya gitu loh, maksud gue tuh yaudah deh gak apa-apa dah lu gak bawa nama, tapi Lampung deh gitu loh. Itu aja sih mau gue. Jadi lu kesannya udah, gue tuh perjuangan gue ngedidik sampai nganterin jadi gitu atlet Lampung gitu. Kan Willing namanya Willing Lampung, gak Willing Palembang. Iya benar. Willing Jepara, Willing apa. Gue gak rencana buka cabang gitu. Di mana? Ada sih. Willing Palembang gitu. Ada di Palembang. Ada. Di setiap kota sudah ada Bang. Makanya gue bilang di kota lain sudah disupport. Gue bilang. Karena daerah lain itu udah ada. Gitu kalau gue mau buka, gue bukanya di kabupaten. Masalahnya karena gue punya kegiatan lain selain melatih, belum bisa. Lain makanya. Apa kerjaan lo selain melatih? Gue guru.
Guru olahraga Di SMK Krida Wisata. Itu jadi ngelatih apa di sana, olahraga apa lu? Sepatu roda juga di situ. Kadang lu suka ngeracun murid lu main sepatu roda gak sih di ada SMK? Ada ekskulnya di situ. Udah ada ekskulnya. Iya, tapi kan lu guru olahraga yang gak cuman ngelatih olahraga kan? Iya. Ya guru olahraga. Tapi lu lebih berpihak ke sepatu roda kan lo pasti. Suzon. Udahlah nak, beli sepatu roda aja. Cuk, kita keliling aja. Sih, jadi tapi gitu. Berarti anggota lu banyak juga dong dari sekolah lu? Enggak juga justru. Karena Enggak justru. anak SMA. Dia datang pacaran, pergi, gebetan. Sih ya. Iya, kalau dia udah di atas 17 tahun, Bang, dia kan nggak bisa dipegang. Dia kan lari. Dia tuh lebih suka jadi anak band daripada atlet kayaknya wheeling. gitu sih. Bener. Terus atlet FF gitu. Terus jadi TikTokers gitu. Kalau anak zaman sekarang mah lebih seneng gitu. Iya. Bang. Gila ya, gue seneng juga lo ngobrol sama lo Po. Lu itu orang yang berkontribusi lo buat Lampung. Harapan gue sih obrolan kita ini nyampe lah ke stakeholders yang terkait ya. Amin. By the way, thank you banget ya Po. Amin. Lo ada yang mau lo sampein lagi gak nih? Apa yang paling lo harapkan gitu ke depannya for the future of the Wheeling Lampung ini ya kan? Semoga Wheeling Lampung makin kompak, makin bermanfaat untuk orang banyak. Terus buat teman-teman yang punya hobi yang mungkin nggak lazim ya, bukan nggak lazim ya, maksudnya nggak mayoritas lah gitu. Iya. Itu jangan patah semangat menurut gue, karena dulu ngebuat wheeling itu juga siapa sih yang main sepatu roda gitu, anak siapa sih yang main sepatu roda, tapi ternyata lihat segede ini gitu loh wheeling, gede ya buat gue, gede wheeling itu gede gitu, segede ini bahkan bisa menghasilkan apa di hidup gue, bisa membiayai hidup gue gitu sih. Karena lu juga gitu gak sih Bang di musik, pernah gak diremehin gitu? Sangat. Iya kan gitu, maksud gue tuh follow your passion gitu, gitu ya sih. Kan kesuksesan itu maksudnya gini lu gak bakal sukses lah kalau lu gak sungguh-sungguh. Iya bener Bang. Gitu sih. Jadi senyaman-nyaman pekerjaan itu adalah hobi yang dibayar katanya, ya gak sih? Iya. Iya gak sih? Iya gak? Karena gue nyaman sama hobi. Iya karena nyaman, karena kebetulan gue nyaman sama hobi gue gue giatin hobi gue, dan itu bermanfaat buat gue, dan alhamdulillah bermanfaat untuk orang banyak. Gitu sih teman-teman. Saling mendoakan aja di masa sekarang, sering-sering berkolaborasi. Betul. Ya gak sih Bang? Thank you loh. Bener ini 4 kali lo gue ngomong thank you loh diundang. Karena selama ini Bang gue diundang, cuman dia bukan dari musik gini, tau gak sih? Ini kan unik ya, maksudnya orang musik terus dia punya podcast, biasanya kan paling TVRI, terus kayak Tribun. Maksudnya yang memang yang sifatnya pemberitaan, ini kan orang musik, terus dia punya podcast, terus gue juga punya pandangan dari sisi orang musik gitu kan, jadi kita bisa sharing gitu, itu aduh. Iyalah, karena ya kan keren sih. Networknya kan luas. Betul, kita gak bisa terlalu kerdil lah buat gue, menurut gue kalau lu kayak lu nih ngobrolin sekedar ngobrolin sepatu roda. Iya, jangan bener Bang. Iya bener, jadi nggak ngeluas deh ya Bang. Bener, musisi juga gue arahin kayak gitu, terlalu kerdil kita kalau cuman sekedar ngobrolin musik. Itu cuman alat musik doang gitu. Iya betul Bang. Ya kan, terlalu luas musik ini, terlalu dibahas gitu kan. Karena harusnya semua bidang tuh bisa dinikmati semua orang gitu. Cuman ngebawanya jangan gimana, kayak sepatu roda aja bisa masuk ke sini gitu kan. Tergantung yang ngebawa dan siapa yang mau ngebawa itu ke hal-hal yang lebih enjoy dan dinikmati sama semua orang kan sebenarnya. Bener, enjoy lah kan. Iya bener. Mudah-mudahan ya, karena visinya sama sih sebetulnya. Iya bener Bang. Gue tuh ngebaca visi lu sama visinya gue itu, visi podcast ini tuh sama. Iya. Makanya kita bisa duduk bareng ngobrol, bincang-bincang soal ini gitu. Karena visi podcast ini pun untuk Lampung gitu. Iya betul. Untuk Lampung. Gua gak ada yang menunggangi podcast ini, intinya gak ada kepentingan siapa-siapa. Intinya ini cuma ngobrol yang sifatnya keresahan teman-teman semua, ya kan. Kalau yang punya power nih, keresahan powernya harus digunakan untuk apa, bagaimana kan kayak gitu tuh yang di sharing. Oh ternyata begini ya, Mudah-mudahan ini bisa jadi alat pemersatunya semuanya kan. Betul Bang. Amin. Ya udah, thank you banget ya Popo, lu udah waktu lu latihan lu, ya kan lu abis pulang latihan ini ya? Iya sih tadi ya, latihan. Ya kan.
waktu lo bincang-bincang sama kita. Mudah-mudahan obrolan kita ini bawa manfaat ya buat Amin, buat pastilah. semuanya. Buat gue terutama sih bermanfaat banget. Thank you. Titip salam untuk orang-orang tua, orang tua-tua murid sepatu roda ya kan, yang main punya lah ke Wheeling, harus banget main ke Wheeling. yang punya produk mau pasang iklan di sini. Beneran deh. Oh nanti abis ini deh, abis ini kita diskusi. Ya kan? Main aja ke Wheeling. Iya dong. Beneran. Amin buat semua doa-doa baiknya, semua prestasinya semoga semakin berkembang, semakin maju. Bawa nama Lampung ke kancah nasional. Amin ke depannya kita benar-benar bisa real kolaborasi antara musik real gitu, main itu keren banget ya gitu ya, nggak pakai backsound lagi kan. Iya bener. Main cat gitu, latihan nih bareng kan? Gitu. Pasti merinding tuh orang-orang nonton, jadi kemasan yang bagus kan. Seru sih. Amin ya buat semuanya ya. Oke, thank you banget guys. Give applause untuk Popo guys.